Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Salam hormat Bapak Ibu guru hebat. Jumpa lagi dalam program Guru Penggerak, Ruang Kolaborasi Modul 2.3, Praktik Coaching dengan Alur Tirta. Perkenalkan, saya Atut Dwi Sartika, CGP Angkatan 5 dari Kota Metro Lampung, dengan rekan saya Muhammad Nurisalam, CGP Angkatan 5 dari Kota Metro Lampung, dan fasilitator Bapak Subaidi. Selamat menyaksikan praktek coaching dengan Alur Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim untuk Pak Subaidi yang saya hormati dan saya takzimi. Apresiasi untuk kawan saya Ibu Atut. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba untuk melaksanakan ruang kolaborasi praktek coaching dengan menggunakan Alur Tirta. Bagian pertama adalah saya sebagai coach, kemudian rekan saya Ibu Atut sebagai coachnya dalam percakapan Tirta. Kemudian nanti 15 menit selanjutnya dilanjutkan Ibu Atut sebagai coachnya, kemudian saya sebagai coachnya. Oke, kita coba mulai di pukul 9.00. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nuris. Apa kabar Bu Atut, sehat? Alhamdulillah udah sehat nih, udah selesai batuknya kayaknya. Sudah batuknya selesai ya. Hujan di sana ya? Iya. Iya, jaga stamina-nya lagi Bu. Oke Ibu, kita ada waktu refleksi nih. Kemarin kita sudah sampai di WA. Ini ada beberapa hal yang Ibu kayaknya mau ngomong nih, gitu ya. Mau cerita, ada yang mau direfleksikan tentang permasalahan ini apa yang ada dalam kegiatan kita bersama, yaitu tentang guru penggerak ini. Kita diklat masih separuh perjalanan lebih, tapi kayaknya rasanya udah mulai lemes nih. LMS-nya nggak semangat, tapi LMS-nya jadi lemes nih ya. Oke, Ibu bisa berbagi kalau memang Bu berkenan, apa nih yang menjadi problemnya? Iya, terima kasih Pak Nuris ya untuk waktunya. Iya, kemarin itu kan saya itu benar-benar dalam kondisi titik jenuh mungkin ya Pak. Pak, saya kok jenuh ya gitu. Karena mungkin bertumpuk situasinya, entah karena memang saya baru selesai sembuh dari sakit ya Pak, kemudian LMS kita kan memang ada deadline-nya tuh, sehingga kayak diuber-uber gitu rasanya. Kemudian amanah saya di luar mengajar itu juga lagi bertumpuk gitu, lagi sedang dikejar target. Jadi kok kayak jenuh ngerjain LMS tuh kayak nggak dengan hati lagi gitu. Makanya saya pengen sharing nih. Alhamdulillah Pak Nuris hari ini ngasih waktu ya buat sharing. Kira-kira itu kondisi saya dan gimana sih biar ada solusinya gitu. Oke. Ini udah mulai jenuh ya Bu, dengan amanah yang tugas sekolah juga, kemudian juga LMS-nya makin banyak ini ya, makin banyak sub-subnya ya. Jadi semakin dikejar semakin lama gitu ya. Kemudian padahal baru bab 2 kan kita Pak, baru modul 2 kan? Iya, masih bab 2 juga. Kayaknya udah capek masih bab 2, bab 1, 21, 22, 23 gitu ya. Tapi kalau kita boleh runut Ibu, itu sejak kapan ya Ibu mulai merasakan ya tadi disebutkan ada kelelahan, ada kayak diuber-uber, jenuh dengan aktivitasnya, sejak mulai kapan Ibu bisa ingat-ingat itu? Saya itu kan tipikalnya kalau sudah mengambil keputusan akan berusaha on the track maksimal lah gitu sebisa yang saya lakukan. Awal-awal tuh saya semangat luar biasa, apalagi kalau isi program guru penggerak ini ya Pak, sangat-sangat membantu saya sebenarnya. Materinya itu luar biasa, cuma nggak tahu ya Pak, kejenuhan itu mulai muncul tuh setelah saya selesai sakit sepertinya Pak. Jadi memang sakit batuk itu kayaknya ringan, tapi ternyata menguras energi sekali gitu Pak. Jadi setelah 2 minggu saya batuk itu baru agak reda, kemudian kan terus dikejar kita deadline LMS, tuh saya jenuh gitu. Kayaknya jadi kayak diuber-uber gitu ya. Kayaknya mulai dari sakit itu deh Pak, dari drop mulai sakit. Dari itu ya. Iya. Oke, kita coba ngobrol Bu dengan permasalahan
Iya. Kira-kira nih Bu, kalau kita ngobrol 15 menit ini, kira-kira Ibu ini apa Bu yang bisa ingin Ibu capai lah setelah ngobrol ini? Ya, saya Apa sih inginnya sih keinginan? ada hasil pembicaraan kita ini ada solusi ya Pak, biar semangat saya kembali muncul gitu dan saya tetap bisa refresh gitu dengan kondisi yang ada. Karena terus terang memang antara schedule saya, kemudian program ini, kemudian fisik saya mungkin sedang tidak baik, ini membuat kondisi saya agak apa ya, seperti ada beban gitu. Oke. Berarti saya udah ketemu nih Pak permasalahannya ya. Ada 4 tuh Iya. permasalahannya. Fisik saya Jadi ngedrop ya, kemudian ya schedule saya acak-acakan gitu. Kemudian saya iya. ngerasa ada kayak beban gitu ya, sehingga fokus saya nggak jalan gitu. Mungkin itu Pak. Iya. Oke, Ibu, saya sudah coba catat tadi nih, selain tadi kecapean, faktor fisiknya juga ada kata refresh tadi ya. Berarti mungkin ada hal lain dari capek tadi, dimulai dengan jatuh sakit, batuk yang mengganggu. Cuman Ibu tadi juga saya mendengar refresh nih, pengen refresh ini. Kira-kira Ibu bisa simpulkan nih apa saja Ibu ya, mungkin dipertegas lagi. Kira-kira apa aja Bu yang tadi mungkin sudah disebutkan, ada lagi nggak kira-kira? Saya bisa meresum tadi Ibu cari solusi bagaimana fisik tadi yang terganggu, kemudian pengen refresh lagi. Ada lagi nggak Ibu terkait dengan permasalahan Ibu atau terlalu banyak problem apa, mungkin ada lagi nggak kira-kira? Iya, yang pasti mungkin pertama ini yang paling utama yang mengganggu semua itu fisik ya Pak. Fisik Fisik ini ya? menjadi ya, fisik ini menjadi gangguan utama untuk yang berikutnya. Karena kalau fisiknya fit, mungkin saya nggak terlalu merasa jenuh dan ngedrop gitu ya. Nah, fisiknya Betul. ini. Kemudian yang kedua, schedule saya yang berantakan ya Pak, dengan amanah saya yang bertumpuk, ada amanah di situ, saya jadi kayak tumpang tindih gitu. Nah, kemudian yang ketiga, karena bahasa orang Jawa tuh jutek kali ya Pak ya, jadi merasa itu jadi beban gitu ya, merasa Ya. jadi beban dan saya mestinya tidak menganggap ini beban karena kan ini sudah saya putuskan untuk saya ikuti gitu. Harusnya saya bisa menjadikan program ini sebagai rekreasi pikiran lah gitu, sehingga saya membawanya ringan dan akhirnya fokus saya tetap bisa on the track gitu. Permasalahannya kan saya jadi kayak nggak fokus gitu. Jadi kayak kepontal-pontal gitu loh Pak, ngejer semuanya untuk biar berjalan gitu ya Pak ya. Mungkin itu Pak, ada 4 itu ya. Iya. Oke, Ibu, tadi Ibu udah jelaskan nih, bagus sekali. Artinya Ibu sudah bisa menginventarisasi ya permasalahan ini. Ibu tadi ada permasalahan fisik, ada juga fisik terlalu capek, mungkin kurang olahraga atau mungkin apa. Kemudian Ibu juga punya masalah terkait dengan skedul ya atau penjadwalan karena banyak sekali tugas selain dari guru penggerak ini. Kemudian Ibu merasa terbebani nih, semua jadi beban di badan. Jadi malah justru nggak mau bergerak gitu ya. Kemudian yang terakhir saya mendengar ada kata yang menarik nih, ada refreshing pikiran. Jadi ada hal yang begitu menekan, bukan berarti Ibu tidak mampu sebenarnya, tetapi mungkin Ibu harus keluar dari permasalahan ini gitu. Kalau dari 4 ini Ibu ya, Ibu bisa nggak kira-kira dari apa yang Ibu bisa dapatkan, kira-kira apa Ibu yang bisa Ibu jadikan solusi nih? Misalkan untuk fisik itu apa yang Ibu bisa lakukan? Mungkin bisa berbagi Ibu. Kalau fisik nggak ada cara lain Pak, karena memang ini sepertinya menjadi base-nya ya. Maksudnya basic Ya. saya harus melangkah tuh harus fit gitu. Berarti saya harus jaga imunitas gitu ya Pak ya, mungkin dengan berolahraga gitu. Dan saya harus lihat juga nih, saya nggak boleh makan sembarangan lagi sehingga nggak bikin batuk atau bikin perut saya nggak enak gitu. Kayaknya itu deh kalau untuk fisik ya Pak. Dan karena kita memang banyak pekerjaan ini kan kadang mau nggak mau terpaksa lembur Pak. Jam kerja kita yang tidurnya mungkin jadi kebolak-balik gitu ya. Nah itu yang mungkin saya harus rapihkan dan saya harus fokus untuk urusan fisik. Kalau untuk ini ya Pak, schedule berarti saya memang harus rapihkan kembali. Sebenarnya nggak membebani juga sih, amanah-amanah itu kan sudah ada
plan-nya masing-masing, sudah ada program kerjanya, dan nggak setiap hari juga, kecuali misalnya kayak ketua literasi di sekolah memang setiap hari gitu ya. Tapi kalau kayak amanah di luaran itu ya nggak setiap hari sebenarnya. Ya mungkin karena saya karena sedang nggak fit tadi ya Pak, jadi semuanya kok di kepala tuh jadi nggak saya nggak menjadikannya seperti refreshing pemikiran dengan program ini. Mustinya kan saya anggap ini sebagai kayak liburan nih, setelah jeda dari hal ini saya bisa jeda di hal ini, seperti itu. Nah, kemarin-kemarin begitu padahal di awal. Saya menganggap program ini bisa membuat saya seperti refreshing gitu. Refresh pemikiran karena teralihkan dari fokus yang di sekolah, teralihkan dari amanah saya di Perempuan PGRI, di MGMP gitu. Jadi memang di sini saya dapat casan yang banyak gitu. Casan materi, casan ilmu, casan interaksi dengan kawan gitu ya. Itu yang untuk schedule dan beban tadi. Dan yang terakhir mungkin kalau itu sudah beres, saya yakin fokus saya bisa on the track ya. Maksudnya bisa pas sesuai dengan mana nih yang sedang saya lakukan gitu. Oke. Jadi dapat solusinya Pak ya. Jadi begini Bu, tadi mungkin Ibu sudah sangat jelas sekali ya. Saya aja mendengarnya enak ya. Artinya dari masalah fisik tadi Ibu sudah jabarkan betul, ada 2 yang saya catat tadi ya. Ibu harus jaga imunitasnya, kemudian juga makan ya, makan baik pola makan atau keteraturan makan itu bisa menjadikan bagaimana stamina, imunitas dan kesehatan bisa terjaga. Tapi yang menarik nih yang saya tanyakan Ibu, tadi Ibu sering lembur ya, tadi ada kata lembur ya, karena saya tahu tadi beban mungkin siang terlalu banyak pekerjaan sehingga harus malam. Tapi kira-kira Ibu bisa nggak misalkan kita coba nih membuat lebih teratur lagi, kita aja sela-sela yang bisa dimanfaatkan, entah di kapan Ibu bisa ceritakan, bisa nggak ada sela-sela ya 10 menit, 15 menit, 1 baris, 2 baris kan bisa mengurangi lembur itu Ibu. Mungkin bisa ceritakan itu. Iya, mestinya bisa itu Pak. Karena sebenarnya kalau nyari kata kesibukan, semua orang tuh punya kesibukan ya. Betul. Tinggal manajemennya gimana. Tapi namanya emak-emak ini kan ya mau nggak mau ada urusan rumah juga gitu. Jadi memang lagi ngerjain apa yang dipikirin ntar nyambel apa ya gitu. Jadi memang schedule itu Pak mungkin yang saya harus rapihkan ya. Jam sekian saya harus ngapain nih. Saya punya target apa nih hari ini, mungkin seperti itu. Jadi saya juga harus buat jadwal harian sepertinya Pak. Sehingga tidak ada jam-jam yang sia-sia yang saya rebahan aja gitu. Mungkin begitu Pak. Ya, betul Ibu. Kita sama-sama punya waktu 24 jam ya. Tetapi beban kita banyak. Ada yang dikasih beban banyak selesai juga 24 jam. Ada dikasih 1 juga nggak selesai gitu ya. Tapi saya yakin Ibu punya kemampuan untuk menyelesaikan semua beban itu, karena beban itu pasti diberikan sama orang yang mungkin memang sudah pantas diberikan ini. Tapi nih, ini ada satu poin lagi nih. Tadi Ibu bicara kata yang menarik bagi saya itu bagaimana mengubah beban menjadi kekuatan ya. Jadi itu tadi beban, tetapi bagaimana mengubah beban tadi menjadi kekuatan. Saya kira Ibu bisa bercerita ini gimana triknya nih. Ya, yang tadinya beban kayak guru penggerak malah jadi hiburan ya. Monggo Ibu cerita. Iya, kalau soal itu Pak mungkin dari mindset ya Pak. Jadi memang mindset itu bisa merubah segalanya. Maksudnya pada saat kita punya pola pikir yang benar, itu akan merubah laku kita di lapangan. Jadi kalau saya menganggap ini ringan, jalannya pasti akan ringan gitu. Ada saja solusinya gitu di lapangan. Jadi mindset inilah mungkin juga yang menjadi fokus saya. Toh awalnya saya bersemangat sekali bahkan menggebu-gebu dengan program ini gitu ya. Setelah saya masuk menjalaninya. Tapi kok kesini saya jenuh gitu. Nah mungkin mindset saya harus saya kembalikan. Saya punya niatan apa nih di sini gitu kan. Kalau niatan saya memang cari ilmu dan saya dapat banget loh gitu. Kayak misalnya pembelajaran berdiferensiasi. Itu kan kita baru mudengnya setelah di sini gitu. Oh ternyata harus ada perbedaan di kontennya, perbedaan di proyeknya, di hasilnya seperti itu. Itu saya dapatnya di sini. Kalau kemarin kan kita meraba-raba ya Pak dari webinar, dari ini gitu.
Gitu Bagus Pak, sekali, mungkin itu Bu. Iya, mindset bagus ya sekali. Pak. Ibu udah menyelesaikan sebenarnya. Ibu tadi sudah tahu betul apa yang Ibu sudah bisa lakukan ya. Bagaimana mengatur jadwal, mengatur makan, mengatur imunitas, mengatur jadwal, beban, kemudian bagaimana membuat sebuah sela-sela waktu itu menjadi lebih baik. Tapi ini ngomong-ngomong nih, terakhir kita terbatasi waktu Ibu. Kira-kira kapan ini Ibu ya bisa melaksanakan permasalahan tadi, ada permasalahan terus sudah ada solusinya nih. Kira-kira kapan ini Bu mulainya ini? Ya. Iya, makasih loh Pak Nuris. Secara nggak langsung kok saya bercerita saja, saya dapat solusi nih ya. Ada Luar solusi biasa ya. Pak Nuris menggiringnya ini luar biasa. Ya, terima kasih, alhamdulillah. Dan kalau melihat ini semua ya harus mulai dari hari ini setelah kita ngobrol ini saya harus prepare semua Awesome. nih gitu. Karena eksekusi ini Iya. harus secepatnya. Kalau enggak saya akan terus dalam zona jenuh dan seterusnya. Saya mulai harus bergerak nih. Makasih banyak ya Pak Nuris ya. Oke, sama-sama Ibu. Terakhir betul nih, singkat saja. Kira-kira siapa nih orang yang paling berperan supaya bisa menjaga tanggung jawab Ibu ini biar Ibu tetap terus bisa diingatkan kalau lupa atau bagaimana nih, singkat saja Ibu. Kita tepat Kalau orang yang paling berperan ya Pak mungkin di rumah suami kali ya Pak ya, seperti itu yang ya. bisa mengingatkan. Untuk di sekolah partner kerja saya, teman satu rumpun saya, sesama mapel IPS ya Pak. Dan ya termasuk satu tim teman-teman di CGP saya, termasuk Bapak gitu ya, mungkin bisa jadi tim warning saya gitu, yang untuk mengingatkan. Terima kasih banyak ya Pak Nuris ya. Ya, sama-sama Ibu, makasih juga. Kita sudah berbagi, saya ikut senang mendengar itu. Kemudian Ibu tadi tujuan pertamanya mau mendapatkan solusi dari masalah dan solusi itu juga datang dari Ibu. Ibu saya yakin punya semangat untuk mengawal itu dari solusi yang Ibu berikan sendiri. Terima kasih atas waktunya kita bisa berbagi hari ini dan saya cukupkan dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, oke, sudah silakan Ibu bergantian. Baik, terima kasih Pak Nuris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nuris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya kan baca WA Bapak nih soal ada bahasa lintas minat ya. Saya agak nggak paham, makanya saya minta, yuk Pak kita ngobrolnya ketemuan aja gitu. Kalau lewat WA kayaknya nggak ini, takut nggak jelas gitu. Ini masalah lintas minat saya juga belum begitu paham. Sebenarnya sedang ada permasalahan apa ya Pak? Dan Bapak inginnya seperti apa dari permasalahan itu gitu? Ya, jadi yang mau saya sampaikan begini Bu. Saya ini kan ngajar kimia. Biasanya saya diberikan amanah sama kepala sekolah itu selalu anak IPA. Saya juga orang otak kiri ya, IPA-nya saya kuat. Dan kemudian saya ketemu dengan anak IPA. Nah tahun ini saya dikasih beban untuk mengajar kimia di kelas IPS. Kalau di SMA, di kurikulum 2013, itu istilah yang populer disebut sebagai lintas minat, yaitu mengajarkan ilmu IPA di IPS atau sebaliknya, mengajarkan ilmu sosial IPS di jurusan IPA. Nah, yang saya rasakan pada saat saya mendapatkan amanah itu, saya memperlakukan murid itu sama dengan anak IPA. Saya biasa sekali sama. Cuman kok rasanya beda. Nah, Ibu Atut ini kan saya tahu background-nya guru IPS ya, guru sosial dari SMA dulu juga orang sosial. Jadi makanya saya pengen ngajak ngobrol Ibu. Problem saya itu kenapa kok ngajarnya nggak asik gitu loh. Oh begitu, baik. Jadi saya sudah mendapatkan benang merahnya nih bahwa yang mau dibahas Pak Nuris ini tentang kenapa ya kok pada saat mengajar kimia di IPS itu di program lintas minat ini nggak seasik seperti biasanya, seperti itu ya. Jadi mengalami ada apa nih gitu. Dan Pak Nuris sendiri ingin solusinya lebih asik lagi kalau mengajarkan seperti itu ya. Hasil pembicaraannya. Kemudian dari ini semua, tadi saya sempat mencatat Pak Nuris bahwa ternyata permasalahannya di perasaan ketidaknyamanan Pak Nuris ya pada saat mengajar ya. Iya betul, saya nggak nyaman tuh karena anaknya kayak sebenarnya mereka tetap menghargai saya, dia di kelas, tapi kok kalau nggak dari gesturnya tuh kayak jenuh gitu di kelas, kayak nungguin saya cepat keluar aja rasanya ini. Ya mereka tidak melakukan hal-hal yang aneh, cuman kok kayaknya keberadaan saya itu
tidak begitu disukai oleh mereka. Dia pengennya saya segera keluar gitu. Makanya Menurut ya, makanya saya pengen betul dapat solusi. Ini kira-kira bagaimana, apa yang harus saya lakukan itu kira-kira. Oke. Kondisi ketidaknyamanan itu menurut Bapak disebabkan apa ya Pak? Apa memang IQ mereka tidak sampai atau apa Pak menurut Bapak? Oke. Kalau IQ enggak. Saya sudah garis bawahi mereka adalah anak-anak terbaik. Cuman mungkin karena ini masih kita raba. Mungkin mereka karena basic sosial terbiasa dengan belajar dengan cara sosial cara mereka yang berbeda dengan cara orang anak-anak IPA yang mungkin lebih ke matematis ya, ke matematis, kemudian dia suka menghitung. Tapi yang di sini kayaknya lebih suka ngomong nih anak-anaknya, lebih suka bicara, lebih suka berkelompok interaksi gitu. ya Pak. Apa bisa jadi mungkin kalau menurut saya harus menyesuaikan bagaimana mereka belajar, saya kira begitu. Bukan mereka nggak bisa, bukan mereka tidak mampu, tetapi gaya belajarnya berbeda dengan yang diinginkan mereka, bisa jadi itu, Ibu. Baik, berarti saya tambahkan selain ketidaknyamanan, Bapak menemukan sendiri tadi bahwa variasi gaya belajar anak-anak ini berbeda ya Pak, sehingga Pak Nuris harus menyelami poin yang kedua ini bahwa gaya belajar anak-anak itu berbeda. Nah, dengan kondisi dua hal ini menurut Bapak, kira-kira bagaimana Bapak bisa menyelesaikannya? Berarti memang pembelajaran kimia di sosial itu memang harus didekatkan dengan keseharian mereka atau kebiasaan mereka atau memang gaya belajar mereka. Kalau saya amati mereka memang lebih cenderung untuk lebih banyak berbicara, kemudian lebih banyak bergerak, ketimbang dia harus beranalisis, atau berpikir, menyelesaikan grafik gitu. Nah, berarti dalam pembelajaran memang kita harus membawa mereka untuk lebih banyak berdiskusi atau mungkin lebih banyak bergerak dengan praktek, pendekatannya praktek, karena mereka kan begini ya, anak ilmu sosial ini kan ya nggak mungkin akan pandai-pandai betul di kimia, tetapi mereka setidaknya tahu bahwa ilmu kimia itu diperankan ketika mereka menggunakan ilmu basic dia dalam kehidupan sehari-harinya. Bisa jadi misalkan nih dia jualan tempe goreng misalkan. Nah, itu kan ada orang yang jualan tempe goreng, plastiknya wadah minyak itu dimasukkan biar crispy misalkan. Nah, kalau dia belajar kimia, dia tahu bahwa plastik itu karsinogen, pemicu kanker, otomatis dia tidak lakukan bahwa itu berbahaya untuk kesehatan. Sehingga mungkin dengan begitu mereka lebih tertarik. Nah, yang kita lakukan metodenya memang diskusi atau memang kita bawa ke lab semua. Jadi bukan kepada analisis. Bisa jadi itu, Bu. Mungkin itu yang bisa saya temukan ya. Artinya luar biasa Pak Nuris. Artinya bisa saya temukan bahwa ada solusi sebenarnya, bukan kita paksakan cara kita mengajar ya, tapi kitalah yang menyesuaikan dengan poin-poin yang tetap kita pertahankan, kimianya tetap, babnya tetap, tapi cara mengajarnya, bagaimana metodenya yang mungkin kita sesuaikan dengan gaya mereka belajar. Iya, saya menemukan itu, Pak. Ya, luar biasa Pak Nuris. Berarti Pak Nuris sudah menemukan sendiri nih, kira-kira solusinya nanti Pak Nuris akan membawa pembelajaran itu semenarik mungkin dan mendekatkan dengan kehidupan anak-anak kesehariannya. Jadi kalau dalam bayangan saya yang guru IPS, berarti kalau anak-anak itu bercita-cita jadi CEO apa, perusahaan apa gitu ya, mereka bisa mendekatkan barangnya itu agar tidak merusak lingkungan, agar mereka memahami zat ini bahwa berbahaya untuk kesehatan, seperti itu. Wah, ini menarik sekali Pak Nuris. Wajar mungkin ya pemerintah menjadikan ini menjadi program lintas minat, karena memang ternyata ilmu pengetahuan itu menyeluruh ya, bermanfaatnya menyeluruh. Tidak ada pembatasan dia bidang eksak, bidang IPA atau IPS seperti itu. Luar biasa Pak Nuris. Berarti kondisi ini sudah Pak Nuris temukan sendiri solusinya ya, dari ketidaknyamanan, kemudian variasi gaya belajar anak. Nah, sekarang tinggal kira-kira kapan nih rencana aksi ini akan Bapak lakukan?
Ya, jadi ini tadi baru terpikirkan jelas ya Bu ya. Memang justru kalau menurut saya ini sebelum tadi menjawab ya. Jadi menurut saya memang justru ngajar di sosial itu harusnya memang lebih menarik daripada di IPA ya. Karena ya mereka langsung minta aplikasi, dia minta langsung ketemu dengan zat kimianya, dia bisa Betul. lihat buktinya apa. Kalau Megang memang ya Pak ya. pegang diskusi sehingga hasil daya ingat mereka tentang belajar itu, apa yang menjadi story dia belajar itu semoga diingat lama sehingga pada saatnya nanti ketika mereka mengambil kebijakan di masa depan, dia masih teringat karena dia pernah merasakan, pernah melihat, mungkin pernah mempraktekkan dari apa yang ada. Nah, luar dari yang biasa. saya sampaikan ini tadi barusan ini, akhirnya saya membuka sebuah kunci begini Bu. Berarti kapan saya harus melakukan tadi pertanyaannya ya? Saya pikir ini kan sudah mid ya. Mungkin Senin besok saya sudah bisa menyelesaikan ini. Saya harus mengubah semuanya. Yang saya ubah yang pertama, yang tadinya mungkin lebih banyak ke PPT atau mungkin banyak kepada analisis, menghitung, itu akan saya kurangi. Kemudian saya akan perbanyak mereka untuk berdiskusi permasalahan sehari-hari yang di mata mereka itu bisa nampak karena mereka merasakan itu. Kita bawa alur-alur kimia itu di kehidupan mereka sehingga mereka bisa merasakan betul bahwa ilmu kimia itu bukan ilmu teoritis yang ada di buku-buku tebal, tetapi ilmu kimia ada dalam kehidupan sehari-hari, bahkan hal-hal yang sangat sepele yang mereka pegang, mereka rasakan. Nah, diskusinya saya arahkan mungkin ke arah situ dalam rangka apa? Dalam rangka mereka supaya betul-betul menyenangi dulu. Jadi Senin besok saya akan coba metodenya kelas IPS itu dengan diskusi. Kebetulan besok itu tentang proses korosif atau perkaratan. Misalkan di situ ada muncul proses bagaimana perlindungan karat terhadap kalau anak IPA yang saya berikan karat itu ke besi berkarat supaya tidak berkarat bagaimana. Tapi untuk anak IPS mungkin saya lihat begini Bu, misalkan nih botol sarden, kaleng sarden atau kaleng-kaleng minuman yang menggunakan timah dan menggunakan besi itu nggak boleh benjol karena kalau benjol retak tuh timah di dalam sehingga besinya kecampur dengan minuman. Berarti nanti keahlian mereka kalau dagang misalnya nih kalau menaruh minuman kaleng ya berhati-hati. Nah, kita harus sadarkan itu dalam pembelajaran supaya mereka merasakan bahwa oh kimia itu begini atau misalkan nih kalau orang dagang kalau kita sebut obat nyamuk sebutnya racun nyamuk itu sama beli satu lagi misalnya beli makanan ya wadahnya jangan digabung karena yang satunya racun satunya makanan. Nah ini hal-hal yang sepele ya kecil ringan tapi mereka bisa masuk. Nah kemudian kita bawa ke praktikum. Nah ini mungkin makanya dua tadi solusi bagi saya nemukan dua Ibu. Saya diskusi di kelas dan saya mempraktekkan hal yang mungkin saya praktekkan yang bisa dilihat mereka langsung misalkan praktek bahwa begitu bahayanya misalkan buat lontong nih dari plastik bungkus plastik itu aja senyawanya kan nggak stabil nanti bisa dibuatkan kenapa nggak stabilnya lalu biar supaya kalau dia punya perusahaan yang makan itu jangan pakai plastik, tapi pakai daun. Nah, ini kan mindset mereka bisa teruji di situ. Nah, berarti Bu saya menemukan solusi. Saya bahagia ini. Jadi semangat kelas. Jadi minggu depan saya akan ubah ini. Saya akan masuk diskusi dulu tentang makanan. Babnya tetap reaksi redoks dan elektrokimia. Oke. Nah, contohnya bukan besi, mereka contohnya adalah minuman kaleng, atau minuman berkarbonasi. Nah, disitulah atau mengupas apel itu bagaimana tekniknya. Jadi mereka paham betul supaya mereka tidak jenuh dan kemudian dipraktekkan. Iya, Bu. Ya, luar biasa Pak Nuris ya. Berarti kita sudah dapat kesimpulan nih rencana aksinya di Senin depan setelah meet ini Bapak akan langsung eksekusi. Nah, yang terakhir mungkin Pak Nuris tadi saya sudah dengarkan juga cerita Pak Nuris tentang tanggung jawab kira-kira komitmen langkah selanjutnya itu
tadi Pak Nuri sudah jelaskan akan memperbanyak ini ya, memperbanyak praktik ya, seperti itu ya. Dengan mungkin banyak juga media-media yang langsung diterapkan. Begitu Pak Nuris ya? Iya, Bu. Ya, jadi berarti obrolan kita sudah sampai pada kesimpulan nih Pak Nuris, bahwa ketidaknyamanan Pak Nuris dengan kondisi awalnya Pak Nuris menduga gaya belajar anak itu yang bervariasi itu, Pak Nuris sudah jawab dengan Pak Nuris akan Pak Nur jawab sendiri ya, bukan saya ya, bahwa Pak Nuris akan merubah itu semua, mendekatkan pembelajarannya pada praktek yang sebenarnya dan ditarik kepada keseharian mereka dalam kehidupan, sehingga harapannya anak-anak IPS yang calon pemimpin ini bisa mengeksekusi nantinya kalau punya usaha sendiri untuk tidak menggunakan zat-zat kimia yang berbahaya dalam produk-produknya, seperti itu. Luar biasa loh Pak Nuris. Saya yang guru IPS juga jadi memahami, wah seperti ini ternyata lintas minat merasakan ini asik ya, juga ya kalau belajar kimia dengan begitu, asik juga ya Bu ya. Mungkin iya, jadi seru kan Pak, anak-anak juga pasti tertarik, saya yakin kalau didekatkan dengan bendanya, zatnya secara langsung seperti itu. Iya betul. Mungkin saya juga akan mengawali mereka, coba saya ajak ngobrol dulu ya. Kira-kira pembelajaran kimia yang Anda inginkan itu seperti apa, kemudian mereka suruh tulis sebagai refleksi saya, supaya kita juga tahu. Tapi saya yakin nanti hasilnya akan sama dengan yang kita obrolin hari ini, Bu. Jadi ngobrol kita mudah-mudahan ada solusi untuk anak, untuk saya juga mengajar anak senang, saya juga bahagia, supaya pembelajaran juga menarik. Kalau belajar menarik itu kan kita juga semangat masuk kelas. Betul, Bapak. Anak juga semangat, kita di sana disambut, bukan diperengut di sana. Luar biasa ya Pak, berarti alhamdulillah nih ketidaknyamanannya sudah terjawab, dan mudah-mudahan Bapak langsung bisa eksekusi untuk membuat variasi pembelajaran dalam pembelajaran kimia di lintas minat ini. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Nuris. Terima kasih Bu atas pertanyaan-pertanyaan yang menginspirasi saya untuk menyelesaikan masalah saya. Saya merasa tidak digurui. Saya tadi minta solusinya, sebenarnya minta pertamanya, tetapi ternyata saya sendiri yang menemukan. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, saya menemukan sendiri. Ya, terima kasih banyak Bu atas semuanya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup Bu. Demikian praktek coach dengan Alur Tirta. Saya Muhammad Nuri Salam dengan Ibu Atut Wisatika yang sudah mempercobakan 15 menit di awal, saya sebagai coach, kemudian Bu Atut sebagai coachnya, dan sebaliknya di 15 menit terakhirnya. Demikian Pak Subaidi, terima kasih atas waktunya, atas bantuannya, dan atas fasilitatornya. Ya, saya pikir Pak Subaidi ini betul-betul mengarahkan kita bagaimana belajar ya, dengan tentunya pengawasan dan mengingatkan dengan kata. Terima kasih atas semuanya. Saya akhiri untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.